Ya, sampai bertemu kembali di channel Matematika Mudah. Teman-teman, kali ini kita akan membahas fungsi yang berada di kelas 11 ya, fungsi inverse ya. Sebelum kita lanjut teman-teman, mari berikan dukungannya dengan menekan tombol subscribe, tombol like, dan juga video ini boleh di-share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkannya. Oke, langsung saja. Di sini teman-teman kita diminta untuk menentukan daerah asal dari suatu fungsi dan daerah asal dari fungsinya itu untuk yang fungsi inverse ya. Jadi di sini kita pertama menentukan dulu ya inverse-nya berapa, kemudian kita akan menentukan daerah hasilnya, daerah asalnya. Oke, jadi teman-teman yang pertama yang paling penting kita ketahui adalah kita harus mengetahui dulu nih cara menentukan inverse ya. Jadi saya akan jelaskan yang pertama, cara menentukan inverse itu adalah begini, kita menggunakan secara yang panjang dulu ya. Jadi Y sama dengan ya. Jadi fx itu kita tuliskan menjadi Y sama dengan. Jadi X dikurang 2 per 2X dikurang 3. Jadi inverse itu artinya lah kebalikannya ya, kebalikan dari fungsi ini. Kalau fungsi awalnya adalah Y sama dengan, berarti ketika kita mencari inverse itu harus kita menjadikan X sama dengan. X sama dengan apa fungsinya gitu. Ya, jadi kita harus menentukan dulu berapa nih fungsinya, X sama dengan berapa nih. Jadi langkah pertama kita kali silang dulu teman-teman. Kita kali silang bagian bawah ke atas ya. Jadi 2X dikurang 3 buka kurung Y itu sama dengan X dikurang 2. Kemudian kita kalikan ke dalam 2XY dikurang 3Y itu sama dengan X dikurang 2. Setelah itu, supaya menentukan nilai X sama dengan, maka kita rapatkan semua nilai-nilai yang mengandung variabel X. Ya, jadi kita pindahkan X-nya ke ruas kiri, kemudian minus 3Y-nya ke ruas kanan. Memindahkan ruas itu berarti dengan mengubah tanda. Berarti di sini kita dapatkan 2X Y dikurang X itu sama dengan minus 3Y jadi positif 3Y dikurang 2. Dari sini kita keluarkan nilai X. Ini nilai X kita keluarkan sehingga bentuknya menjadi 2Y dikurangi 1 tutup kurung buka kurung X sama dengan 3Y dikurang 2. Sehingga diperolehlah nilai X sama dengan ya, ini X sama dengan 3Y dikurang 2 dibagikan dengan 2Y dikurangi dengan 1. Oke, jadi caranya seperti itu. Oke, setelah kita temukan teman-teman fx ix-nya sama dengan apa, maka kita akan kembalikan fungsinya itu menjadi fungsi inverse nih. Jadi kita harus menuliskan kembali bentuk yang seperti ini. Sama dengan menggantikan huruf Y menjadi huruf X karena variabelnya kita kembalikan ke menjadi huruf X. Tapi angka-angkanya dengan tandanya tidak ada berubah. Kita hanya mengganti huruf X menjadi huruf Y menjadi huruf X. Oke, jadi kita sudah ketemu nih nilainya adalah 3X dikurangi dengan 2 per 2X dikurangi dengan 1. Oke, nanti untuk bentuk yang seperti ini maka kita akan tuliskan dengan rumus yang cepat. Jadi kalau fx-nya itu sama dengan AX ditambah B per CX ditambah D, maka nanti fungsi inverse-nya itu, teman-teman, fungsi inverse-nya itu menjadi min DX ditambah B per CX dikurang A. Ini. Jadi kita data dulu nih, kalau soalnya seperti ini, kita data dulu nih. A-nya itu sama dengan 1, A itu adalah yang di depan si X, kemudian B-nya sama dengan minus 2, kemudian C-nya itu sama dengan 2, dan D-nya itu sama dengan minus 3. Kalau kita mau mencari inverse-nya, maka menggunakan rumus yang seperti ini. Saya tuliskan di bagian bawah ya, teman-teman ya. Di bagian bawah berwarna biru. Maka fungsinya, inverse-nya itu sama dengan min dx nih. Min dx. Ya, min dx. D-nya itu adalah minus 3. Jadi min dx. Berarti minus 3x.
ya, ditambah B, ya, ditambah B. B-nya berapa? B-nya -2. Nih, -2 per CX. C-nya berapa? 2. 2X. Kemudian dikurang A, A-nya 1. A-nya 1. Atau kita tuliskan menjadi min ketemu min menjadi positif. Jadi 3X ini positif dengan negatif. Jadi -2 per 2X dikurang 1. Nih. Ya sama ya teman-teman ya. Jadi bentuknya sama. Jadi kita bisa nanti gunakan rumus cepat yang di atas. Jadi tanpa menggunakan proses yang seperti ini. Namun harapannya kita bisa menggunakan proses yang panjang ini untuk bisa menentukan inverse dari bentuk yang kuadrat. Oke? Jadi nilai yang ini akan memiliki nilai jika fx atau f inverse x itu memiliki nilai dalam bentuk yang pecahan jika pecahan yang di bagian bawah itu tidak boleh 0. Ya, kenapa tidak boleh 0 teman-teman? Karena di bagian bawah kalau 0 nanti hasilnya datang hingga. Contoh, 2 dibagikan dengan 0 ya tidak bisa. Ini tidak akan ketemu jawabannya karena ini hasilnya nanti adalah tidak hingga, ya. Jadi supaya di bawah ini nilai ini ada nilainya, berapapun nilai X-nya, kecuali X-nya itu di bagian bawah tidak boleh 0. Berarti kita tinggal tuliskan 2X dikurangi 1 tidak boleh 0, maka 2X tidak boleh 1, maka X tidak boleh sama dengan setengah. Jadi syaratnya hanya ini saja. Ya, maka jawabannya adalah X tidak boleh setengah, kemudian X-nya itu elemen bilangan real. Berapa saja boleh, asal jangan setengah. Sampai ketemu di pembahasan yang lain. Terima kasih.